Baik, perkenalkan nama saya Ikuma Adis Krisna Rimbawa dari NIM 210030302. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan rancangan aplikasi berbasis web yang saya buat, yaitu Jewelry ID. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi dalam penggunaan aplikasi berbasis web pada saat ini sudah sangat jauh berkembang dengan pesat. Salah satunya dalam kegiatan jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Aplikasi e-commerce sangat membantu dalam pemasaran produk yang dibuat. Dalam hal ini, perhiasan merupakan salah satu benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri. Dalam kasus e-commerce, toko perhiasan, e-commerce menyediakan platform bagi pelanggan untuk menelusuri dan membeli beragam perhiasan secara online. Ini dapat menjadi cara yang nyaman bagi pengguna yang mungkin tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengunjungi toko fisik. E-commerce juga memungkinkan untuk jangkauan pelanggan yang lebih luas karena orang dari lokasi yang berbeda dapat mengakses situs web toko dan melakukan pembelian. Selain itu, e-commerce dapat membantu mengurangi biaya operasional toko karena menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan mengurangi kebutuhan untuk staf. Masalahnya seperti ini, di mana e-commerce dapat membantu toko perhiasan dalam meningkatkan penjualan, apa saja keuntungan dan kerugian dari menggunakan e-commerce untuk toko perhiasan, lalu apa saja strategi pemasaran yang efektif untuk toko perhiasan. Maksud dan tujuan di sini sudah saya jelaskan, batasan masalah, metodologi penulisan, sistem penulisan. Selanjutnya landasan teori, e-commerce, pengertian e-commerce. Yang kedua ada jewelry. Perhiasan merupakan wujud kebudayaan fisik yang pemakaiannya sudah dikenal manusia sejak zaman prasejarah. Perhiasan pada umumnya terbuat dari berbagai jenis logam dan batu mulia seperti tembaga, kuningan, perunggu, perak, emas, batu intan, batu mirah, batu safir, dan batu zamrud. Bootstrap merupakan salah satu jenis framework untuk CSS, Shading Style Sheet, yang digunakan untuk perancangan situs web. Contohnya, CSS pada Bootstrap juga menyediakan fitur form, tombol, navigasi, dan komponen-komponen lainnya, dan JavaScript yang membantu pembuatan antarmuka lebih mudah dan stabil. XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, dan Mac OS. XAMPP digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri, atau bisa disebut dengan localhost. Selanjutnya ada Draw.io. Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Di sini analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama di sini ada admin. Melakukan proses login, menambahkan stok yang tersedia, mengambil stok yang sudah tidak tersedia, memverifikasi pembayaran pelanggan, verifikasi data pembeli, mengirim pesanan, memberikan nomor resi, menerima laporan pembeli. Dari sistem, menyiapkan data pelanggan, mengecek data pembeli, menampilkan produk, menampilkan transaksi, habis stok otomatis, menampilkan invoice, memberikan informasi pengirim, menyiapkan data pembeli dan pembayar. Lalu untuk pembeli atau customer, melakukan proses login, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, memilih produk perhiasan yang diinginkan, melakukan pembayaran, mengisi alamat, menerima pesanan. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, di sini ada satu software XAMPP. Yang kedua ada satu software text editor Visual Studio Code.
Yang kedua, OS Windows 10 atau Mac OS Intel Core i5, 1 unit laptop dan handphone, 1 software browser dan Chrome. Analisis proses. Yang pertama, performa. Informasi di sistem yang sedang berjalan. Informasi diberikan melalui brosur dan iklan di TV hanya memberikan produk yang ditawarkan tanpa detail lengkapnya. Sistem yang diusulkan memberikan informasi dengan detail produk yang ditawarkan beserta dengan harga produk tersebut secara online melalui aplikasi. Information, konsumen masih dapat informasi yang kurang mendetail dan kurang akurat sesuai dengan keinginan. Lalu, untuk sistem konsumen mendapatkan informasi produk yang sangat mendetail dari mulai harga produk, berat produk, gambaran produk, dan juga deskripsi dan spesifikasi dari produk. Ekonomis, sistem lama masih menggunakan media promosi konvensional sehingga terjadi pemborosan dan tidak efektivitas kegiatan promosi produk. Yang di sistem yang dibuat untuk membuat penghematan biaya untuk promosi yang biasanya digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan serta peningkatan nilai informasi yang diberikan. Kontrol, sistem yang digunakan sekarang mungkin terjadinya tindakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen masih dilakukan secara manual menggunakan nota pembelian yang bisa dimanipulasi. Sedangkan kalau dengan sistem yang kami usulkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan karena setiap transaksinya dilakukan penghitungan otomatis oleh sistem, sehingga tidak mungkin data bisa dimanipulasi. Efisiensi, proses jual beli akan terhenti jika toko berhalangan dibuka karena toko offline tutup. Kalau untuk di sistem online, proses jual beli akan tetap berjalan meskipun penjualan tidak buka toko secara offline, karena penjualan dapat membuat toko secara online melalui aplikasi yang kami usulkan. Jadi security, informasi yang saat ini diberikan kurang mendetail dari suatu produk yang ditawarkan karena hanya terbatas melalui spanduk, brosur, dan TV, sehingga konsumen harus datang langsung ke toko untuk mengetahui detail dari produk yang ditawarkan. Konsumen terkadang juga mendapatkan kekecewaan karena telah datang ke toko tapi tidak mendapatkan produk yang diinginkan, dan bukan tidak memungkinkan konsumen akan beralih ke toko yang lain. Sedangkan dengan sistem yang diusulkan, deskripsi produk mendetail, konsumen tidak perlu datang ke toko. Bisa berkomunikasi dengan penjual melalui chat online, dan stok produk selalu diupdate sehingga tidak terjadi produk kosong atau mendapatkan produk yang tidak diinginkan. Sekarang daripada flowchart. Dari pengguna, flowchart mulai dulu login, membuka laptop, lalu membuka website. Dari sistem menampilkan halaman awal. Dari sistem memberikan ke pelanggan, tampilan awal diterima, lalu pelanggan melakukan halaman registrasi. Setelah melakukan registrasi, data akan diverifikasi oleh sistem. Lalu sistem akan menyimpan data pengguna. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login untuk pembeli ke customer. Selanjutnya melakukan tahap login ketika datanya sudah disimpan oleh sistem. Lalu verifikasi data, sistem akan menampilkan katalog produk. Dari pihak pembeli melihat produk, dari penjual update data produknya. Lalu ketika selesai memilih, pembeli akan memasukkan ke dalam keranjang dan akan verifikasi pesanan. Jika ingin ada tambahan, kembali akan menampilkan katalog produk. Jika sudah, akan langsung melanjutkan ke checkout, mengisi alamat. Setelah mengisi alamat, melakukan checkout.
Setelah itu sistem akan mengirimkan invoice. Lalu dari sistem memberikan invoice ke pembeli dan juga memberikan laporan kepada penjual. Setelah menerima invoice, pembeli akan melakukan pembayaran, mengirim bukti pembayaran kepada sistem, lalu sistem akan menyimpan dan memberitahu kepada pembeli bukti pembayaran. Selanjutnya pada penjual merubah status pemesanan, lalu memberikan ke ekspedisi pengiriman. Setelah itu menginput nomor resi, mengubah status pengiriman. Maaf, sinyalnya ada kendala. Lalu selanjutnya mengubah status pengiriman. Dari status pengiriman ini akan masuk ke sistem. Sistem akan memberikan nomor resi dan status pengiriman kepada pembeli. Pembeli akan menerima informasi nomor resi dan status pengiriman. Lalu step selanjutnya selesai, lalu logout. Setelah itu alurnya seperti yang saya terangkan tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan data flow diagram. Untuk data flow diagram level 0, username, dari admin ada username dan password, data stok produk, update data pesanan, update data pembayaran, update status pengiriman, dan yang terakhir tambah data produk. Dikirim ke sistem, sistem akan menampilkan data pada pembeli. Untuk pembeli diminta akun, data informasi produk, data status pesanan, data status pembayaran, dan status pengiriman. Dari pembeli, data diri pelanggan, username dan password, data pesanan, bukti pembayaran, data alamat pengirim. Dikirim ke sistem, lalu sistem akan mengirimkan kepada admin data dari pembeli, data stok produk, status pesanan dan status pengiriman, data status pembayaran grafik, penjualan, dan laporan penjualan. Di sini DFD level 1. Nah, pada DFD narasi dari flow diagram level 1, yang pertama bisa dilihat di sini saya mempunyai 5 proses. Proses yang pertama adalah proses pendaftaran pelanggan, yang kedua adalah proses login pelanggan, yang ketiga adalah proses pembelian dan penjualan, keempat adalah proses pembayaran, dan terakhir adalah proses pengiriman. Pada DFD ini terdapat 3 atensi, yaitu admin atau penjual, pelanggan, dan sistem. Pada proses pertama, pelanggan akan melakukan proses registrasi ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan, dan sistem akan memasukkan ke tabel pelanggan. Lalu tabel pelanggan akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Lalu yang kedua, pada proses kedua, pelanggan melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan yang mana akan diverifikasi oleh sistem, dan jika ada satu yang sama maka login akan berhasil dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Kemudian pada proses yang ketiga, admin memberikan data persediaan barang yang nantinya akan masuk ke dalam tabel produk, lalu tabel produk akan memberikan data produk ke pelanggan, kemudian pelanggan memberikan data pembeli yang nantinya disimpan ke dalam tabel pembelian, lalu tabel pembelian memberikan data pembeli ke sistem. Selanjutnya, proses yang keempat, pembeli memberikan data berupa alamat pengirim dan melakukan pembayaran. Lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran. Kemudian tabel pembayaran memberikan data pembayaran kepada admin. Lalu admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Proses yang terakhir, admin akan memberikan laporan pengiriman kepada pelanggan, lalu pelanggan akan menerima laporan pengiriman. Di sini ada ERD. Narasi dari ERD yang saya buat, yang pertama, inti customer yang memiliki 5 atribut, antara lain ID customer sebagai primary key, email customer, telepon customer, alamat customer, dan nama pelanggan.
di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak pembelian atau bisa disebut one to many. Entity pembelian memiliki 10 atribut antara lain ID pembeli sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, tanggal pembelian, jumlah pembelian, jenis produk, status pembelian, alamat pembelian, resiko pengiriman, berat produk, dan estimasi. Di mana satu pembelian dapat memerlukan banyak produk atau bisa disebut dengan one to many. Yang ketiga, entity produk memiliki 8 atribut antara lain ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, harga produk, jenis produk, stok produk, deskripsi produk, dan foto produk, di mana banyak produk bisa diisi oleh satu admin atau main to one. Yang keempat, entity admin memiliki 4 atribut antara lain ID admin sebagai primary key, username, password, dan nama lengkap, di mana satu admin dapat mengisi banyak produk atau disebut one to many. Yang kelima, ada entity pembayaran memiliki 7 atribut antara ID pembelian sebagai primary key, ID pembayaran sebagai foreign key, tanggal, jumlah, nama, jenis pembayaran dan bukti pembayaran, di mana satu pembayaran dapat melakukan satu pengiriman atau one to one, dan satu pembayaran dapat melakukan satu pembelian atau one to one. Setelah terakhir, ada entity pembelian produk memiliki 9 atribut antara lain ID pembelian produk sebagai primary key, ID pembelian kategori sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, jumlah produk, nama produk, berat, dan jenis produk, di mana suatu pembeli produk memerlukan suatu pembelian. Sekian dari hasil yang saya paparkan. Di sini saya akan memberikan sekilas dari aplikasi yang ingin saya buat. Nah, aplikasi yang saya ambil ini dari Indo Golden. Nanti kemungkinan yang saya ingin ikuti konsepnya seperti ini, tambah ke keranjang yang ingin dibeli, tapi produknya bukan emas yang beneran. Saya di sini ingin menjual perhiasan seperti ini. Misalnya kalung dengan harga yang tidak terlalu mahal karena bahannya bukan dari emas asli. Ini nanti barang-barang yang ingin saya jual. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi.